Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai komponen penginderaan jauh. Bagaimana sih komponen penginderaan jauh itu bekerja? Simak video berikut ini. Kita akan belajar mengenai penginderaan jauh. Penginderaan jauh merupakan suatu teknik dan seni untuk memperoleh informasi objek dari jarak jauh tanpa kontak langsung dengan objek, gejala, atau daerah yang dikaji dengan menggunakan sensor. Dalam penginderaan jauh, terdapat komponen-komponen yang saling terkait. Yang pertama, energi. Kegiatan penginderaan jauh membutuhkan sumber energi agar objek dapat direkam dengan baik oleh sensor. Ada dua energi yang umum digunakan dalam penginderaan jauh: sumber energi aktif dan pasif. Pada penginderaan jauh ini, kita akan memakai sumber energi pasif yang menggunakan cahaya matahari. Kedua, atmosfer. Energi yang masuk ke permukaan bumi tidak seluruhnya sampai, tapi hanya sebagian kecil masuk ke permukaan bumi. Energi tersebut dihambat oleh atmosfer melalui serapan, dipantulkan, dan diteruskan, karena dalam atmosfer ada proses pembauran dan penyerapan. Penyerapan dilakukan oleh molekul atmosfer, sedangkan spektrum gelombang elektromagnetik yang dapat mencapai bumi disebut dengan jendela atmosfer. Ketiga, objek. Objek adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran dalam penginderaan jauh. Objek meliputi atmosfer, biosfer, hidrosfer, dan litosfer. Setiap objek memantulkan panjang gelombang tertentu, sehingga dapat memiliki kenampakan yang berbeda pada sensor. Selanjutnya, wahana. Wahana adalah kendaraan yang berfungsi untuk meletakkan sensor saat dilakukan proses perekaman. Wahana yang bisa digunakan di penginderaan jauh diantaranya balon udara, pesawat terbang, pesawat ulang-alik, dan satelit. Kelima, sensor. Sensor adalah benda yang digunakan untuk melacak, mendeteksi, dan merekam objek-objek di alam dalam jangkauan tertentu. Sensor ini bekerja dengan cara merekam gelombang elektromagnetik yang dipantulkan oleh permukaan bumi. Selanjutnya, perolehan data. Perolehan data dapat dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan cara menginterpretasi foto udara secara visual, dan cara numerik atau digital, yaitu dengan cara menggunakan data digital melalui komputer. Selanjutnya, pengguna data. Pengguna data adalah orang atau lembaga yang memakai data penginderaan jauh. Data penginderaan jauh yang memiliki kerincian dan keandalan sangat dibutuhkan oleh pengguna data. Interpretasi citra. Dalam perekaman tenaga dan objek oleh sensor akan mendapatkan hasil data atau citra. Data ini kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan informasi tentang objek tersebut. Proses ini disebut juga dengan interpretasi citra. Alat yang digunakan untuk menginterpretasi citra disebut stereoskop. Nah, dalam interpretasi citra, terdapat unsur-unsur yang harus kalian ketahui. Yang pertama, rona. Rona adalah tingkat cerah atau gelap suatu objek yang terdapat pada citra. Air laut memantulkan rona gelap, sedangkan pasir memantulkan rona terang. Kedua, warna. Warna adalah wujud yang tampak oleh mata dengan menggunakan spektrum sempit, lebih sempit dari spektrum tampak. Selanjutnya, bentuk. Bentuk merupakan atribut yang jelas, sehingga dengan bentuknya saja dapat dikenali objeknya. Keempat, ukuran. Ukuran adalah atribut objek yang meliputi jarak, luas, volume, ketinggian tempat, dan kemiringan lereng. Kelima, tekstur. Tekstur sering dinyatakan dengan kasar halusnya suatu objek. Keenam, pola. Pola atau susunan keruangan merupakan ciri yang menandai bagi banyak objek bentukan manusia dan bagi beberapa objek alamiah. Ketujuh, bayangan. Bayangan bersifat menutupi atau menyembunyikan suatu objek. Bayangan merupakan kunci pengenalan yang penting, karena justru dengan bayangan dapat dikenali objek tersebut. Kedelapan, situs. Situs adalah tempat kedudukan suatu objek dengan objek lain di sekitarnya. Kesembilan, asosiasi, yaitu
kaitan antara objek yang satu dengan yang lain. Adanya keterkaitan itu, maka terlihatnya suatu objek sering merupakan petunjuk bagi objek yang lain. Setelah kalian menonton video tersebut, pastinya dong kalian lebih paham tentang penginderaan jauh. Atau masih ada yang kalian bingung? Silahkan kita diskusikan bersama-sama pada kolom komentar. Sekian dari saya, sampai jumpa.